Baik, sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya Lehan. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi sedikit tips berkaitan dengan penggunaan track change pada Word. Word yang di sini saya gunakan Word 2010 untuk mengoreksi artikel, karya tulis, makalah, hasil pekerjaan peserta didik yang kita koreksi dalam bentuk file atau soft copy. Baik, langsung saja untuk mengoreksinya. File yang kita sudah buka, langkah pertama kita lakukan pengaturan. Nah, kita lakukan pengaturan. Sebelum kita lakukan pengaturan, mungkin tulisan ini kita merasa bahwa ya di sini biasanya dalam bahasa Inggris, sehingga kalau ketikan kita dalam bahasa Indonesia muncul garis bawah warna merah. Ini mungkin terganggu saat kita membacanya, maka kita klik saja Ctrl A atau tekan saja Ctrl A untuk blok semua. Kita atur dulu bahasanya. Kita klik bagian kiri bawah ada tulisan English US, kita klik untuk mengatur bahasanya. Nah, kita pilih bahasa Indonesia, bisa beli tanda contoh di sini. Oke. Ini bahasanya kita sudah atur. Nah, setelah itu kita pengaturan yang kedua, kita ke review. Ya, biasanya kita ke review. Kita pilih track change. Ya, kita pilih change username. Nah, kita ganti dulu username. Ini biasanya bawaan komputer saat diinstal. Kita ganti, misalnya kita punya nama, ya, Lehan dengan inisial L. Nah, setelah itu kita klik OK. Kita kembali lagi ke track change. Kita pilih change tracking option. Nah, di sini kita mengatur dulu, ya, warnanya yang kita atur supaya mudah dibaca. Hanya di sini insertion kita pilih saja warna merah supaya mudah dibaca. Kemudian author ini juga kita pilih warna merah supaya mudah dibaca. Red color ini juga kita pilih warna merah atau sudah warna merah. Kemudian comment juga warna merah saja. Kemudian ini biarkan saja seperti ini. Kemudian ke track formatting. Nah, ini juga kita pilih warna merah. Setelah itu kita klik OK. Baik, kalau sudah seperti ini, kita lakukan koreksian atau pengeditan. Misalnya yang pertama berkaitan dengan spasi. Kalau urusan dengan spasi, ya kita langsung atur saja sejak koreksi awal. Kita klik saja Ctrl A. Kita ke home, kita klik paragraf. Nah, ini spacing, kita pilih spacing ini. Nah, sebaiknya 0 saja. Nah, kemudian line spacing ini pilih double. Kita klik. Ya, semua spasi sudah diatur dengan spasinya 2. Ya. Ya, kita aktifkan dulu track change-nya supaya dia bisa muncul. Ya, bisa juga kita beri komentar di sini, misalnya new comment. Nah, spasi pengetikan menggunakan spasi ganda. Nah, lihat pedoman KPI, misalnya dalam buku pedoman sudah kasih keterangannya seperti itu. Kemudian yang berikut kita lihat, misalnya langkah yang berikut, paragraf ini kurang pas, ini jaraknya masih terlalu dekat, pendek. Kita ingin maju lagi ke dalam lagi. Nah, kita tinggal ya, ini kita klik home lagi, kita klik paragraf, kita pilih identitas yang ini, kita pilih spesial.
first line. Ya, di sini besarnya 1,27. Kalau misalnya bukan 1,27, silakan dirubah 1,27 sesuai dengan buku pedoman. Kita klik. Baik, kemudian kita lihat, oh ternyata di sini M-nya ini huruf besar. M ada di tengah sebenarnya tidak boleh huruf besar. Nah, kita tinggal delete saja. Nah, nanti ada ya, terangan di sini. Nah, kita ganti dia menjadi M huruf kecil. Atau bisa juga kita tinggal ganti M. Tinggal blok ganti M. Baik. Setelah itu kita lihat lanjut. Oh, ternyata di sini ada spasi. Harusnya setelah tanda kurung tidak usah spasi lagi, tinggal kita klik. Ada lagi. Sudah. Nah, ya, kita membaca selanjutnya ya. Tinggal ini juga paragrafnya tadi. Nah, tinggal kita bawahnya copy saja, ini juga saja. Nah, oke, baik sudah. Nah, di sini juga kita temukan salah satu perairan di Indonesia. Kita setelah baca, ternyata kalimat di depan ini kita baca habis, lihat bahwa di sini kok kira-kira sumbernya dari mana. Nah, kita beri catatan. Kita beri catatan bahwa paragraf ini kurang lebih coba diterak dengan sumbernya. Maka kita blok ini paragraf semua. Kita blok ini paragraf semua. Kita klik review tadi. Kita klik new comment. Kita beri catatan. Misalnya mohon ditulis sumber referensinya. Oke. Nah, ya. Setelah itu ke bawah, misalnya kalimat ini untuk paragraf ini misalnya saja satu kalimat ini kita merasa bahwa ini kalimat tidak pas, kita mau hapus. Tinggal kita blok kalimat ini, kita mau hapus. Ya, tinggal kita klik delete. Itu. Baik, setelah itu kita lihat, oh ternyata di sini ada kekeliruan lagi bentuk. Tinggal delete. Ya. Kemudian kita koreksi terus ke bawah. Nah, di sini ada muncul istilah asing yang menurut kita tata aturannya harus diberi tanda italik. Ya. Kita blok istilah ini, kita ke home, pilih italic. Nanti ada. Nah, kalau kita mau beri catatan supaya yang lainnya juga tidak keliru lagi, maka kita tulis review ini, kita tulis new comment. Istilah asing mohon diketik cetak miring atau di italic. Kita berikan catatan ini. Nah, ini misalnya di sini juga discrete. Ini juga. Baik, sudah selesai. Nah, misalnya di sini kita sudah, kalau ya ada yang perlu komentar, kita komentari. Di sini ternyata jaraknya terlalu jauh. Ya, bisa kita hapus. Atau kalau kita mau beri catatan, kita tinggal klik di sini. Ke new comment. Mohon perhatikan jarak antar paragraf. Ya, misalnya di sini juga. Nah, edit lagi. Kemudian di sini ya, wuring.
Kemudian menurut kita bahwa rumusan masalah ini belum pas. Kita bisa beri catatan. Kita bisa blok ini rumusan masalah. Nah, kita bisa beri catatan. Review, klik new comment, kita tulis catatannya. Apakah semua ikan yang ada di Wuring diteliti? Kita berikan catatan sesuai dengan hasil koreksian kita. Baik, kurang lebih ya demikian tata cara untuk mengoreksi ketika memberi catatan, mengubah segala macam dengan track change, maka ada perubahan yang terjadi. Kalau sudah selesai kita koreksi, kita tinggal save as. Ya, tinggal save as. Klik F12, kalau tidak ke home. Ya, kita ke ini. File. Nah, pilih save as. Nah, kita misalnya tulis ini bab 1. New misalnya. Kita tinggal klik save. Baik, tinggal tutup. Nah, sekarang bagaimana hasil koreksian tadi sudah ada di tangan siswa. Nah, sudah ada di tangan siswa, sudah di tangan peserta didik. Bagaimana kita melihatnya? Ya, kita lihat tinggal, oh ya, filenya ini. Ya, tinggal buka, peserta didik akan buka filenya, mereka akan lihat, oh ini ternyata ada catatan-catatan yang sudah dikoreksi oleh pembimbing tadi. Bagaimana kita melakukannya? Maka kita pun hal yang sama. Pertama, ya kita lihat ini ada catatan ini, kita tolong diperhatikan ini. Boleh, kalau misalnya kita sudah mengerti apa maksudnya yang kita sudah lakukan, tinggal kita klik di sini, kita ke review, kita klik delete comment. Ya, delete comment, kita klik delete comment. Komennya sudah dihapus. Ya, kemudian di sini oh ada garis merah ini, berarti ada perbaikan di sini. Tinggal kita klik di sini, kita klik di sini, kita klik accept. Nah, kemudian di sini masih ada di sini, maka kita klik oh dia. Ya, masih ada juga, kita klik accept. Oke, sudah. Kemudian di sini ada, ya kita klik accept. Oke. Kemudian di sini juga ada tanda merah begini, kita klik accept. Jadi begini, setiap ada garis merah atau garis merah di samping ini, kita cari koreksiannya ada di mana. Itu kita klik accept. Nah, ini ada catatan, maka kita kalau sudah mengerti maksudnya apa, kita klik di catatan ini, kita delete comment. Nah, tinggal kita tulis sesuai dengan yang diminta. Kita perbaiki sesuai dengan yang diminta. Kemudian di sini ternyata ada garis merah lagi di sini. Kita blok dia, kita klik accept. Ya, ini juga sama, klik accept. Nah, ini ada garis merah juga, kita klik accept. Oke, sudah. Kemudian di sini oh ada komen, maka kita delete comment. Kita sudah mengerti maksudnya. Nah, kemudian ini kita klik tab. Nah, di sini juga sama, klik tab. Nah, jadi maksudnya begini, ketika ada tulisan format ini apa segala macam, kita tinggal klik di sini, kita klik accept. Kalau ada catatan seperti ini, ada komen, maka kita klik, kita lakukan sesuai dengan yang diminta. Kemudian kita klik di komennya ini, kita delete comment. Ya, kemudian ini juga masih ada, ya maka coba kita blok, kita klik accept. Oke. Dan di sini juga masih ada, coba kita lakukan sesuai dengan yang diminta. Kemudian kita klik accept. Ya, kemudian di sini ada ini, kita klik. Nah, kita ini kita perbaiki. Kemudian kalau kita sudah perbaiki, kita delete comment. Nah, baik, ini kurang lebih kalau kita sudah ikuti perbaikan semua seperti ini, kita tinggal save,
kita tinggal lanjutkan pekerjaan kita kirim lagi, misalnya masih ada koreksi dan segala macam, kita bisa kirim lagi ke pembimbing kita untuk di proses selanjutnya. Baik, terima kasih. Ini kira-kira salah satu tips dan trik kita menggunakan yang namanya track change untuk mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa.